Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat suatu proyek aplikasi saya berbasis Laravel untuk memenuhi tugas UAS. Nama saya Arif Setiawan, NIM 182011114. Di sini tugas ini untuk memenuhi tugas UAS. Di sini saya membuat suatu aplikasi SPK dengan memanfaatkan metode WP menggunakan framework Laravel. Pertama-tama untuk tampilan kita akan diarahkan ke tampilan login terlebih dahulu. Kita login terlebih dahulu karena saya sudah register di sini. Kita tinggal login saja. Nah, di sini kita akan otomatis ke tampilan default home-nya di awal. Selamat datang di aplikasi SPK menggunakan metode WP. Kemudian di sini saya memanfaatkan template dari admin LTE ya. Template dari admin LTE. Di sini terdapat beranda, kriteria, alternatif dan penilaian sesuai dengan apa yang dibutuhkan di SPK. Di sini untuk kriteria tampilannya seperti ini untuk kriteria. Di sini saya sudah input, kebetulan sudah saya inputkan data kriterianya. Di sini bisa diubah, dihapus, bisa. Ini bila ingin merubahnya bisa di sini. Ini keuntungan atau biaya itu yang dimaksud itu biaya ini adalah cost bila diumpamakan ke dalam SPK ya. Cost dan keuntungan ini benefit. Jadi gitu. Di sini kita batal dulu ya. Di sini kita bisa hapus juga, bisa kita hapus. Di sini juga terdapat pilihan di mana seandainya nilai dari kriteria tersebut itu tipe datanya itu bisa bilangan bulat, bisa diberikan bilangan desimal, dan juga bisa diberi pilihan. Contoh seperti ini. Seandainya kita memilih pilihan, maka kita akan diarahkan ke nilai yang masih perlu pembobotan sepertinya itu. Seperti biasa saja itu 1, terus biasa itu 2, seperti itu nilai dari kriterianya. Kemudian kita lanjut ke alternatif. Nah, di alternatif ini kita ingat-ingat seperti yang tadi, ini input alternatifnya. Contoh di sini kan metode WP ini saya gunakan sebagai pemilihan warung terbaik, istilahnya gitu. Nah, kita untuk mengisi nilai dari alternatif ini sesuai dengan kriteria yang tadi, kita bisa dilihat di sini. Nah, di sini kan tadi yang untuk kriteria rasa masakan kan untuk penilaiannya itu kita milihnya itu pilihan. Nah, di dalam pilihan itu kan ada 5 pilihan tadi itu. Jadi kita bisa memilih di sini apakah untuk rasa masakannya biasa saja, biasa atau enak gitu. Beda lagi dengan tadi yang angka desimal. Bilangan desimal, seandainya bilangan desimal itu berarti nanti inputnya kita itu bisa input dengan angka desimal. Nah, berhubung tadi untuk harga makanan itu berisi bilangan bulat, maka di sini kita bisa inputkan bilangan bulat. Sedangkan yang pilihan kita bisa melakukan pilihan di sini. Kita bisa langsung kembali. Nah, kemudian di sini kita langsung masuk ke penilaian. Nah,
di penilaian ini kita menampilkan nilai-nilai alternatif dari beberapa nilai-nilai kriteria dari beberapa alternatifnya. Contoh yang di sini, karena kita kan udah diinputkan tuh tadi waktu di alternatif, jadi di sini otomatis muncul. Kemudian di sini ini untuk pengkonversian dari nilai bobotnya dikonversi seperti ini, dan untuk tahap pertama itu adalah mencari nilai W. Di sini W-nya kan sudah ini untuk bobot awalnya kan sudah ada. Nah, kemudian kita normalisasi bobot W-nya di sini. Normalisasi, ketika sudah ditemukan normalisasi, maka kita normalisasi kembali menurut biaya, menurut jenis cost atau benefitnya. Jadi seperti itu. Nah, di sini kriteria yang berjenis benefit itu dikalikan 1, sedangkan yang berjenis cost itu dikalikan -1. Jadi seperti itu. Ini proses sudah selesai dikalikan. Jadi kriteria apa saja yang termasuk cost, maka di situ kita nilai kriterianya kita kalikan dengan -1. Kemudian yang kedua itu tahap mencari nilai S-nya. Seperti ini. Jadi nilai-nilai kriteria itu dipangkatkan dengan hasil normalisasi terbobotnya. Normalisasi terbobotnya termasuk dikalikan dengan yang ada di sini loh. Yang sudah dikelola antara jenis benefit dan cost-nya. Kemudian dikalikan di sini. 10 pangkat 0,235 disesuaikan ya. Di sini kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, kriteria 4, kriteria kelima di sini. Kemudian dikalikan menghasilkan yang di sebelah kanan ini, menghasilkan ini. Nah, kemudian kita cari mencari nilai V-nya. Nilai V itu didapat dari nilai nilai S dari tiap alternatifnya itu dibagi dengan banyaknya jumlah dari keseluruhan nilai alternatifnya. Jadi 0,448 ini didapat dari mana? Didapat dari jumlah keseluruhan ini, jumlah dari tiap S-nya ini dijumlah ini, kemudian sama dengan 0,448. Kemudian di sini ketika sudah ada jumlahnya, maka dari tiap S ini dibagi dengan jumlahnya, kemudian menghasilkan V yang dicari. Contoh untuk alternatif 1. Jadi alternatif 1 itu kan kita ketemunya S-nya itu ini. Jadi rumusnya itu untuk V itu adalah S dibagi dengan jumlah keseluruhan dari seluruh S-nya ini sendiri. Jadi 0,048 dan menghasilkan nilai seperti berikut. Nah, dari hasil ini kita dapat menentukan nilai mana saja yang lebih tinggi. Nilai yang lebih tinggi itu merupakan alternatif terbaik. Jadi di sini kita bisa lihat nih yang terbaiknya mana. Jadi hasilnya di bawah ini. Di bawah ini sudah sesuai untuk perankingannya. Mungkin itu untuk demo aplikasi saya. Kemudian untuk struktur codes-nya itu terdapat di sini. Di sini bisa kita lihat untuk controllernya ada home controller, kriteria controller, alternatif controller. Ini untuk mengontrol tiap-tiap bagian yang tadi dibutuhkan. Contoh di sini ada service. Nah, penilaian service ini saya gunakan untuk mengeksekusi nilai-nilai inputan yang tadi.
Contoh itu untuk cek datanya itu, contoh untuk perumusan WP-nya, pencarian V, pencarian S, pencarian normalisasi bobotnya itu dari sini. Kemudian untuk layoutnya itu, untuk view-nya di sini ada alternatif ya. Ada indeks di sini, indeks alternatifnya untuk yang tadi di awal. Isi ini ketika kita pencet isi maka diarahkan ke arah sini. Kan ada di sini route alternatif index. Itu ketika kita sudah mencet arah kembali tadi itu, kembali ke alternatif. Kemudian sama kurang lebih seperti itu semua sih. Untuk home di sini, ini adalah tampilan awal ya, tampilan awal. Di sini head sectionnya sudah menggunakan konten ya. Untuk sectionnya sudah menggunakan konten, yield konten di bagian upload sudah menggunakan yield di sini. Untuk database sendiri di sini database-nya sudah ada juga. Untuk metode WP itu ada database alternatif, bobot alternatif kriteria, kemudian ada kriteria, ada pilihan kriteria. Untuk user ini seperti tadi, kita harus register terlebih dahulu. Di sini bisa dilihat untuk register saya, contohnya seperti itu. Mungkin sekian untuk aplikasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.